Gue lebih hobi ke offline sih. Offline. Milih offline. Karena puas aja gitu kalau milih barangnya. Halo, nama aku Lily dan aku berprofesi sebagai karyawan. Hai, perkenalkan, nama saya Prince Galan, saya pekerja seni. Halo, saya Rizka Novita, saya entrepreneur. Hai, gue Anda. Gue seorang digital creator. Halo, saya Indra Ibe, saya pelaku UMKM. Kalau dilihat dari keefektivitasan waktu, aku mending online. Tapi kalau dilihat dari real product quality, aku mending offline. Lebih baik belanja offline. Offline. Milih offline. Offline sih. Karena puas aja gitu kalau milih barangnya. Kalau misalkan saya melihat dari sisi praktis dan simple, tapi kalau untuk dari sisi amannya atau misalnya barangnya itu bagus atau enggaknya, saya milih offline. Karena kalau belanja offline itu biar tahu bentukan bajunya jadi nggak nyesel. Anytime, anywhere. Cuman pakai smartphone, kita bisa pesan apapun yang kita mau dan nyampe di rumah. Karena murah juga sih. Di sana itu lebih banyak promo dan juga efisiensi waktu. Belanja online pernah. Kalau misalkan kayak gue suka nih sama barang ini, gue pernah lihat gitu ya dipakai sama orang. Terus gue cari di offline gak ketemu nih. Pas gue buka online ketemu. Itu baru gue beli kayak gitu sih. Biasanya aku beli 2-3 barang. 3 jenis produk. 3-4 barang. Berapa ya? 10 mungkin bisa. Kurang lebih 7. Kebutuhan untuk makeup, terus kebutuhan untuk ke skincare, dan outfit aku. Baju, jaket, dan juga celana. Baju, celana, sepatu, terus kebutuhan buat kerja juga. Kayak sepatu, baju, jaket. Ya, untuk kebutuhan rumah aja sih seperti itu, dan juga ada beberapa untuk keperluan mobil gitu. Pendapatan aku itu di range 10-20 juta dengan biaya pengeluaran aku untuk beli barang itu 50% dari pendapatan. Total pendapatan saya dalam bulan ini sekitar 10-15 juta. Total pendapatan itu sekitar 10-15 juta, dan pengeluaran gue untuk belanja ya itu sih gue targetin maksimal 5 juta lah, itu maksimal. Total pendapatan tuh kurang lebih ya di angka 20 ya, karena saya juga fleksibel sih untuk masalah pendapatan, yang kurang lebih 20 juta. Nah untuk pengeluaran sekitar 8-10 juta. Sometimes aku nyadar sih. Sadar banget. Sadar sih sadar, cuman gue mikirnya lebih kayak itu kebutuhan gue dan gue harus milikin itu. Jadi kalau misalkan gue dibilang boros, gue boros banget, dan gue sadar kalau gue boros. Ya karena juga saya juga butuh dengan barang-barang itu. Sih bulan ini boros buat belanja online. Jujur sih, saya bulan ini sangat boros kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy. Dari tanggapan sahabat-sahabat syariah tadi mengenai boros atau tidaknya berbelanja online di marketplace, menurut saya kembali ke kontrol diri pribadi masing-masing, dan kembali juga ke financial plan dan goals-nya masing-masing. Tentunya kalau kita bicara hemat, ya pasti lebih hemat berbelanja di marketplace, karena selain harganya biasanya lebih murah di marketplace dibandingkan dengan toko offline, biasanya kita bisa mendapatkan voucher gratis ongkir, voucher cashback, dan lain-lain jika berbelanja di marketplace. Tentunya ini bisa membuat lebih efisien dan lebih hemat. Namun, tanpa kita sadari, sistem ekosistem dari marketplace itu membuat kita berbelanja lebih dibandingkan yang kita butuhkan. Contoh, misalkan kita membutuhkan produk dengan harga yang hanya 40.000. Tapi untuk mendapatkan voucher gratis ongkir, kita harus belanja minimal 50.000. Artinya, kita akan menambahkan produk sebesar 10.000 atau lebih agar kita bisa mendapatkan voucher gratis ongkir tadi. Ini bisa menyebabkan kita membeli produk yang tidak kita butuhkan. Ini yang kita namakan sebagai impulsive buying. Tentu impulsive buying ini sangat berbahaya untuk financial plan kita dan bisa jadi menggagalkan goals kita. Karena tentunya setiap orang punya goals masing-masing. Saran saya lebih baik kita sudah mulai sisihkan nih setiap bulannya
berapa persen dari penghasilan kita ke rekening atau bank berbeda yang kita punya, agar pembayaran semua marketplace ataupun kebutuhan ada di bank tersebut. Misalkan kita bisa di bank BSI atau di bank lainnya. Ketika budget ataupun dana ini sudah habis di bank tersebut, kita bisa stop. Jadi supaya tidak overlap nih dari penghasilan atau dari budget yang sudah kita tentukan. Jangan sampai karena kita keasikan belanja di marketplace, akhirnya kita gagal mencapai goal kita. Karena kalau sekarang saya lihat, membuka marketplace bukan lagi cuma karena ingin berbelanja produk yang kita butuhkan, tapi sudah jadi seperti hobi nih. Kalau misalkan lagi ada waktu luang, kita membuka marketplace, lalu scroll, ada produk yang menarik, kita check out atau minimal masukkan ke keranjang. Nah, ini yang menjadi hobi bisa membahayakan goal kita. Jadi kesimpulan saya, berbelanja di marketplace itu bisa efisien dan lebih hemat dibandingkan berbelanja di toko offline, asalkan kita bisa mengontrol diri pribadi kita dan tetap berfokus pada goals yang akan kita capai.